Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 146 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah adalah penolong kita. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita sadar, setiap kita mengaku bahwa kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Banyak hal yang kita tidak tahu, banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak mampu. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Hari esok kita tidak tahu, jangankan hari esok, beberapa jam ke depan pun kita tidak tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi. Kita membutuhkan penolong di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan, Dia rindu menolong kita. Dia adalah Bapa kita saudara, yang rindu menolong kehidupan kita. Dia juga menyebut dirinya sebagai sahabat bagi kita. Dia rindu menolong kita. Dialah gembala kita. Dia rindu menolong kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua manusia akan mengalami pertolongan Tuhan? Ya, mungkin secara umum ada banyak hal manusia akan mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun bagaimanapun mereka hidup, karena Allah itu begitu mengasihi manusia. Tetapi saudara, ada dalam hal-hal khusus Allah tidak akan menyatakan pertolongannya kepada semua manusia, tetapi hanya kepada umat-umatnya. Pertolongannya supaya kita mengalami keselamatan, pertolongannya ketika kita dekat dengan Dia, mengalami kasih karunia-Nya dan sebagainya. Ada pertolongan Tuhan secara khusus yang hanya dinyatakan bagi umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, biarlah saya dan saudara kita mengalami pertolongan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana kisah kehidupan saudara dalam perjalanan hidup saudara hari ini, apa masalah, persoalan, beban dan sebagainya yang sedang saudara alami. Tetapi bagi kita yang percaya, Allah itulah pertolongan, dan Dia menyatakan pertolongannya secara khusus bagi kita saudara. Dan saya percaya semua kita rindu mengalaminya. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan
jika kita mengalami pertolongan Tuhan, jika Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, maka kita akan mengalami perkara besar. Apa yang akan kita alami? Kita akan belajar bersama, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal 146, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara, teks firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita di mana pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Saudara, orang yang disebutkan berbahagia di sini adalah orang yang memiliki Tuhan, Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang hari ini kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memiliki Allah itu sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin saudara bukan orang yang lebih dari orang lain mungkin. Mungkin saudara bukan orang yang spesial. Mungkin saudara bukan orang yang sukses, berhasil dan sebagainya dalam pemandangan dunia. Tetapi dengar saudara, hari ini kepada saya dan saudara, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, jika kita memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, jika kita memiliki Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah kita. Saya percaya yang paling kita rindukan dan butuhkan dalam hidup ini salah satunya adalah kebahagiaan. Dan orang yang berbahagia, kata firman Tuhan, adalah orang yang memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah dalam nama Yesus Kristus sebagai penolong dalam hidupnya. Sudahkah saudara memiliki Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi penolong dalam hidup saudara? Atau bagaimana supaya Tuhan yang disembah dalam nama Yesus Kristus itu menjadi penolong dalam hidup kita? Dikatakan selanjutnya saudara, di ayat 5 itu, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Kita menaruh harapan kita kepadanya. Dialah pertolongan bagi kita ketika kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjadi harapan dalam hidup kita, karena segala sesuatunya akan binasa. Manusia tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena manusia pada akhirnya juga semuanya akan mati. Manusia penuh dengan keterbatasan, manusia penuh dengan kelemahan. Dunia ini, harta benda dan sebagainya tidak bisa menjadi harapan bagi kita, karena semuanya akan binasa, semuanya terbatas, semuanya limited. Tidak ada yang bisa kita jadikan pengharapan dalam hidup ini kecuali Tuhan, saudara. Dan pemazmur berkata bahwa orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang punya Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Di mana cara dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya adalah dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai harapan di dalam hidupnya. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi harapan di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara? Dengan cara menjadikan Dia satu-satunya harapan dalam hidup saudara, Dia yang saudara andalkan, kepada Dia saudara berseru, kepada Dia saudara berserah, karena hanya Dialah pengharapan saudara. Ketika saudara ada dalam beban berat, saudara lari kepada Dia, berseru kepada Dia, berserah kepada Dia, karena Dialah harapan saudara.
Ketika saudara sakit, saudara berlari mengadu dan berserah kepada Dia, karena Dialah kesembuhan kita. Ketika bebanmu berat, saudara datang kepada Dia, karena Dialah yang akan mengangkat segala beban kita. Artinya dalam segala perkara kehidupan kita, saudara, kita datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, karena Dialah pengharapan kita. Dan ketika Dia satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kita, maka dengan demikian Dia menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, apapun situasi dan kondisi saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan menolong dalam hidupmu, jadikan Tuhan pengharapan di dalam hidupmu. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Dan yang saya rindu kita belajar seterusnya saat ini, saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan cara kita menjadikan Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita, kita berharap sungguh-sungguh kepada Dia. Apa yang akan Dia lakukan? Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara? Kita akan melihat ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur di sini yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan dalam hidup kita, dan Dia akan menolong kita. Yang pertama, lihat di ayat 6, saudara. Di sana dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Hal pertama yang ditegaskan oleh pemazmur di sini, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama yang akan terjadi, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya apa? Dialah Allah yang maha kuasa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Langit pun Dia yang membentangkan, bumi yang Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya. Dia yang ciptakan seluas semesta alam ini, Dia yang ciptakan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, tidak terbatas kuasanya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara? Sudahkah Dia yang menjadi penolong di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau Dia yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, laut dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya, saudara, milikilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Berharaplah sungguh-sungguh kepada Dia, maka tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saudara. Ya, saudara yang sedang sakit hari ini misalnya, Allah sanggup menyembuhkan saudara. Dialah pertolongan yang sanggup menyembuhkan saudara. Ketika saudara berharap kepada Dia, Dia akan buka jalan. Dia akan beri petunjuk bagaimana saudara mengalami mujizat kesembuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara sedang berbeban berat, Allah akan menolong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala beban saudara Allah sanggup angkat. Masalah yang paling rumit pun yang sedang saudara alami hari ini, ketika saudara berharap kepada Tuhan dan Dia menjadi pertolongan dalam hidup saudara, segala masalah saudara Allah sanggup selesaikan, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Seluas semesta alam Dia yang ciptakan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, dengar saudara, Allah kita Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Dia sanggup lakukan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam hidup saudara, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka segala perkara yang paling mustahil pun dalam hidup saudara Dia sanggup pulihkan. Ekonomi saudara Dia sanggup pulihkan. Kesehatan saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara, keluarga saudara Dia sanggup pulihkan. Segala perkara Dia sanggup pulihkan dalam hidup saudara. Berharaplah kepada Dia. Jadikan Dia sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, dengan kita berharap kepada Dia, maka yang pertama, segala perkara Dia sanggup lakukan dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang kedua, saudara, masih di ayat yang ke-6, bagian B dikatakan, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jika kita punya Allah sebagai penolong dalam hidup kita,
Maka pemazmur ini menegaskan bahwa Dia Allah yang tetap setia. Itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana di dalam perjalanan hidupnya, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya dengan dia berharap kepada Tuhan, maka dia mengalami Tuhan itu setia dalam segala perkara. Tuhan itu setia dalam segala perkara yang dia alami di dalam hidupnya. Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tidak pernah mengabaikan dia. Allah tidak pernah melupakan dia. Itu yang dia tahu dan itu yang dia alami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perkara apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia ketika saudara sakit. Dia setia ketika saudara berbeban berat. Dia setia ketika masalahmu rumit di dalam kehidupan saudara. Dia setia dalam segala perkara, dalam segala situasi di dalam perjalanan kehidupan saudara. Mungkin saudara, ketika kita mengalami masalah yang berat di dalam hidup kita, terkadang kita merasa, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Dengar, Allah tidak pernah melupakan kita ketika kita berharap kepada Dia. Dia setia. Terkadang ketika bebanmu berat, engkau berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan engkau. Dengar saudara, Allah kita adalah Allah yang setia ketika kita berharap kepada Dia, dan Dia pasti akan menolong saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita diproses saudara, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan untuk menjalani proses itu seringkali ada waktu yang harus kita lalui. Ada proses yang harus kita lalui untuk menuju ke satu tingkat yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dalam proses itu, satu hal yang saudara harus sadari adalah bahwa Allah setia. Dia setia dalam segala perkara. Dia setia dalam segala keadaan. Dia setia dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah mengabaikan saudara. Dia peduli karena Dia Allah yang setia. Kemudian saudara, yang terakhir yang akan dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, ayat 7 pemazmur ini menegaskan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, luar biasa janji firman Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, yang menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup mereka, di mana Tuhan berkata bahwa Dia menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas. Allah adalah Allah yang adil, dan Dia memperhatikan semua saudara. Dia akan menegakkan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam ketertindasan. Saudara diperlakukan tidak adil. Mungkin di tengah keluarga, mungkin di tengah pekerjaan, mungkin di dalam bisnis saudara dan sebagainya, dalam pergaulan saudara. Mungkin saudara diperlakukan tidak adil hari ini. Tapi dengar saudara, Dia Allah yang akan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas, ketika orang itu berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Kalau saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan, Dia tegakkan keadilan bagi saudara, maka berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Kemudian juga saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Hari ini mungkin engkau sedang ada dalam kekurangan karena kondisi yang ada sekarang. Mungkin hari ini bahkan engkau terlilit hutang. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang meminta permohonan doa dan mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Dengar saudara, firman Tuhan ini menegaskan kalau engkau berharap kepada Tuhan dan menjadikan Dia sungguh-sungguh menjadi penolong dalam hidupmu, firman-Nya berkata bahwa Dia memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Artinya Dia mencukupkan orang-orang yang kekurangan. Dia memelihara orang-orang yang kekurangan. Kalau hari ini saudara mengalami masalah ekonomi, maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup saudara ketika saudara berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sanggup memelihara kita saudara.
Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Dia memberi kebebasan, Dia memberi kelepasan bagi orang-orang yang terkurung, bagi orang-orang yang terikat. Tuhan sanggup dan berkuasa membebaskan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka tidak ada yang mustahil. Karena langit dan bumi pun Tuhan yang diciptakan. Kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan setia dalam segala situasi dan segala keadaan. Dan kalau dia menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka Allah itu akan menegakkan keadilan, Allah itu akan memelihara dan membebaskan orang tersebut. Kalau hari ini saya dan saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, maka jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, saudara. Maka tidak ada yang mustahil. Allah itu akan setia kepada saudara, dan Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah sungguh-sungguh saudara berharap kepada Tuhan? Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, menerapkan firman Tuhan, berharap dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini.
Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter,
bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan.
Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.